Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas film perang lagi, yang kali ini berlatarkan di Samudra Atlantik dengan judul Greyhound. Greyhound sendiri disutradarai oleh Aaron Snyder, serta dibintangi oleh Tom Hanks, yang sekaligus juga penulis skenario dalam film ini, yang diangkat berdasarkan novel karangan C.S. Forester yang terbit pada tahun 1955 dengan judul The Good Shepherd. Film ini berkisahkan tentang seorang komandan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tugas perang waktu pertamanya dalam komando kelompok pengawal multinasional. Greyhound dan 3 kapal pengawal lainnya harus melindungi konvoi kapal dagang atau kapal suplai dari serangan kapal selam pasukan musuh di tahun 1942 selama berada di Samudra Atlantik. Di awal keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, terdapat konvoi internasional dari 37 kapal sekutu yang membawa suplai persediaan untuk bantuan logistik negara-negara yang sedang bertikai dengan kelompok pasukan Nazi Jerman di Eropa, yang mana konvoi tersebut dipimpin oleh Kapten Ernest Krause dan pasukannya harus melintasi lautan Atlantik Utara yang dikenal dengan Celah Atlantik. Dan pada saat mereka melintasi jalur tersebut, mereka juga sedang dikejar oleh pasukan serigala tentara Jerman atau sering dikenal dengan sebutan U-boat Jerman. So, apakah Kapten Krause dan pasukannya berhasil mengamankan konvoi kapal suplai tersebut dari ancaman intayan pasukan U-boat Jerman? Yuk, langsung aja kita bahas alur cerita film Greyhound 2020. Pada bulan Februari tahun 1942, terdapat sekelompok konvoi kapal pengangkut persediaan untuk negara-negara sekutu yang sedang berperang melawan invasi militer tentara Nazi Jerman. Namun ketika berada di lautan Atlantik Utara, kapal suplai tersebut sangatlah rentan terhadap serangan pasukan musuh ketika berada di posisi yang tak terjangkau oleh perlindungan pasukan angkatan udara. Wilayah yang paling terkenal sangat rentan terhadap serangan pasukan musuh tersebut juga dikenal sebagai Celah Hitam Atlantik. Konvoi kapal pengangkut persediaan tersebut terdiri dari 37 kapal pengangkut, yang mana hanya sebanyak 4 kapal penghancurlah yang mengawal kapal pengangkut persediaan tersebut, yang masing-masing dari kapal penghancur tersebut diberi nama Greyhound, Eagle, Harry, dan Dicky. Konvoi tersebut juga diberi sandi dengan HX-25, dengan pemimpin utama dari rombongan konvoi tersebut adalah USS Killing, atau yang sering dikenal dengan sebutan Greyhound. Rabu, jam 8.00 sampai dengan 12.00 IM, 50 jam menuju perlindungan udara. Setelah 3 hari konvoi tersebut berada di Celah Hitam Atlantik, kapal penghancur Eagle dan Harry kini tengah meninggalkan posisinya untuk memburu kapal tempur musuh setelah mereka mendapatkan transmisi jejak dari kapal tempur musuh tersebut. Namun di sisi yang berbeda, kapal utama dari rombongan kapal pengangkut persediaan tersebut menginformasikan kepada Kapten Ernest Krause bahwa mereka juga berhasil menangkap transmisi sinyal kapal musuh sejauh 15-20 mil dari posisi mereka saat ini. Tak lama dari informasi tersebut, tim pelacak gelombang sonar di kapal Greyhound juga menginformasikan bahwa tim mereka juga mendapatkan transmisi jejak sinyal kapal selam musuh yang diduga milik kapal selam milik Jerman Nazi yang sering dikenal dengan sebutan U-boat Jerman. Mendapati bahwa U-boat Jerman sedang menargetkan konvoi mereka, Kapten Krause langsung memerintahkan perintah siaga tempur kepada seluruh awak kapal Greyhound untuk segera mengambil posisinya masing-masing karena mereka akan mencoba mengejar dan menghancurkan kapal selam Jerman yang hendak mengincar rombongan mereka. Setelah berada di jarak jangkauan radar, ketua tim ruang komando tempur yang bernama Charlie juga menginformasikan sinyal yang berasal dari kapal U-boat Jerman yang terdeteksi di radar mereka, yang mana kapal selam tersebut terdeteksi lantaran sedang mengisi kembali persediaan oksigennya. Namun ketika kapal U-boat tersebut telah selesai mengisi persediaan oksigennya, jejak keberadaan kapal selam tersebut perlahan menghilang, seiring kapal selam U-boat itu menyelam ke dasar laut. Kapten Krause nggak mau ambil risiko, memerintahkan kepada Charlie untuk membuat perkiraan posisi kapal selam Jerman tersebut berada. Dengan rumus dan hitung-hitungan yang digunakan oleh tim komando tempur, mereka akhirnya berhasil membuat perkiraan posisi kapal U-boat itu saat ini. Tak lama dari tim Charlie memperkirakan posisi kapal selam musuh, kini giliran tim pelacak sinyal sonar juga telah mendapatkan jejak koordinat pasti posisi kapal U-boat Jerman tersebut. Dengan cukup informasi yang ia terima, Kapten Krause langsung memerintahkan untuk bergerak mendekat ke kapal selam tersebut secara zigzag dan perlahan untuk mengelabui kapal selam tersebut kalau Greyhound tidak lagi mengejar mereka. Let's plot it.
Dan benar aja, setelah bermanuver sesuai dengan arahan dari sang kapten, tim pelacak sinyal sonar langsung berteriak kepada sang kapten bahwa posisi dari kapal selam U-boat Nazi tersebut kini berada tepat di bawah mereka. Tanpa membuang kesempatan itu lagi, seketika itu juga Kapten Cross langsung memerintahkan untuk menjatuhkan bom air ke arah jalur lintasan kapal selam U-boat itu yang hendak menyelinap dari pengawasan Greyhound untuk menuju dan menyerang konvoi kapal supply tersebut. Kapten Cross yang memeriksa hasil dari serangan mereka tidak mendapatkan tanda-tanda dari mayat pasukan musuh atau puing-puing dari kapal selam Jerman tersebut, dan ia mengira bahwa serangan mereka itu tidak berhasil mengenai kapal selam tersebut dan membiarkan kapal U-boat Nazi Jerman itu lolos. Pesimis dengan hasil tersebut, seorang awak kapal Greyhound berteriak dan memberitahukan kepada Kapten Cross bahwa ia melihat tumpahan minyak yang ada di sisi kanan Greyhound. Kapten yang mengkonfirmasi melihat tumpahan minyak tersebut langsung mengabarkan kepada seluruh pasukannya bahwa kerjasama seluruh awak Greyhound telah berhasil menumbangkan satu kapal U-boat Nazi Jerman, yang mana terdapat 50 orang Jerman telah mereka tumbangkan. Seluruh awak kapal Greyhound bergembira dengan hasil yang disampaikan oleh sang kapten. Tapi bagi Kapten Cross sendiri, hasil tersebut tidaklah membuatnya senang. Terlepas dari pihak lawan maupun kawan, orang-orang Jerman jugalah manusia, yang mana keyakinannya mengajarkan bahwa manusia itu harus saling mengasihi satu sama lain, bukan sebaliknya. 50 less crowds. Yes, 50 souls. Just for information, bagi kalian yang nggak tahu apa perbedaan antara radar dengan sonar, radar sendiri singkatan dari Radio, Detection, and Ranging, adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta pada suatu objek yang ditangkapnya seperti pesawat terbang, kapal, dan benda lain sebagainya. Sedangkan sonar sendiri adalah singkatan dari Sound, Navigation, and Ranging. Adalah sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menangkap lokasi objek di bawah laut atau mengukur jarak kedalaman bawah laut. Singkatnya, radar sering digunakan untuk mengetahui posisi kapal musuh yang ada di permukaan laut, sedangkan sonar sendiri gunanya untuk mendeteksi kapal musuh yang berada di dalam laut. Setelah keberhasilan yang mereka raih, Kapten Cross memerintahkan kepada jurumudi Greyhound untuk segera kembali ke posisi terdepan dari rombongan konvoi tersebut. Namun di perjalanan, mereka mendapati dua suar bahaya telah ditembakkan, yang mana suar tersebut berasal dari kapal Despotiko, kapal suplai milik Yunani yang berhasil ditembak jatuh oleh kapal selam musuh. Untuk menyelamatkan awak kapal Despotiko itu, Kapten Cross memerintahkan kepada kapal penyelamat Cadena untuk sesegera mungkin menyelamatkan awak kapal Despotiko yang berhasil menyelamatkan diri ke lautan. Di tengah hancurnya kapal Despotiko, tiba-tiba U-boat Jerman menembakkan torpedo ke arah Greyhound. Kapten Cross yang mendengar peringatan dari salah seorang awaknya tersebut langsung memerintahkan untuk berbelok ke arah kanan secara penuh untuk menghindari jalur lintasan torpedo itu. Setelah berhasil menghindari serangan tersebut, Kapten Cross lantas dihubungi oleh ketiga kapal pengawal lainnya, yang mana mereka telah mendeteksi U-boat Jerman tepat di depan mereka yang berjumlah sebanyak 5 unit. Ditambah dengan kapal selam yang ada di belakang Greyhound, jadi total kapal selam musuh yang mengintai konvoi mereka berjumlah 6 unit. Situasi yang sangat sulit untuk dihadapi oleh keempat kapal pengawal tersebut. Terlebih lagi hari mulai menjelang malam, kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk melindungi konvoi kapal suplai tersebut secara maksimal. Aye, sir. Got them all. They're keeping their distance. 5 ahead of the convoy. Di tengah situasi krisis yang sedang mereka hadapi, Charlie menginformasikan kepada sang kapten bahwa radar yang sedang digunakan oleh tim komando tempur sedang mengalami error pada pengukuran jaraknya, yang membuat radar tersebut harus diperbaiki untuk menghidupkan fungsinya lagi ke kondisi normal. Namun yang menjadi permasalahannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan radar tersebut, yang mana waktu yang dibutuhkan hampir memakan waktu 2 jam lebih. Jadi mau tidak mau, selama 2 jam tersebut mereka harus menggunakan radar seadanya yang masih tersisa. Hari Rabu waktu penjagaan sore, pukul 16.00 sampai dengan 20.00, 30 jam menuju perlindungan udara. Di waktu penjagaan tersebut, kapal-kapal U-boat Jerman mulai menampakkan wujudnya ke permukaan. Suar bahaya mulai ditembakkan guna untuk menerangi lautan tersebut. Namun ketika Greyhound hendak menyerang U-boat Jerman yang sedang mengisi persediaan oksigennya, tiba-tiba dari arah berlawanan, kapal penghancur Greyhound hampir menembak dan menabrak kapal suplai milik Amerika yang sedang melintas.
Tak lama dari itu, kapal supply yang mengangkut persediaan minyak yang bernama Vasco berhasil ditembak oleh kapal U-boat musuh yang berhasil menyelinap di tengah-tengah mereka. Kapten Cross yang melihat U-boat Jerman yang menyerang kapal Vasco itu langsung menyerukan kepada seluruh tim penembak untuk membidik dan menghancurkan kapal U-boat Jerman tersebut. Tak hanya sampai di situ, ketika kapal U-boat Jerman tersebut kembali menyelam ke dalam air, mereka juga melemparkan bom peledak air untuk menghancurkan kapal U-boat Jerman tersebut yang hendak menyergap mereka. Namun ketika tim pelacak sonar mendeteksi adanya kejanggalan, barulah tim pelacak itu sadar kalau benda yang ia kira adalah kapal U-boat itu hanya sebuah tipuan untuk mengelabui mereka. Dengan ketidaktahuannya akan benda tersebut, Kapten Cross lantas bertanya kepada anggota tim sonar tersebut. Prajurit itu lalu menjelaskan kepada kapten bahwa orang-orang Jerman menyebut senjata tersebut dengan sebutan Pillenwerfer atau bahasa lainnya adalah pelempar pil, yang seukuran dengan bongkahan es yang berfungsi sebagai penipu kapal-kapal penghancur seperti Greyhound agar persediaan bom air yang mereka bawa berkurang. Setelah berhasil menyelamatkan para kru kapal Vasco yang selamat, Kapten Cross lantas memerintahkan kepada jurumudi untuk segera bergerak dengan kecepatan penuh menuju ke garis belakang untuk membantu kapal Cadena di sana. Namun ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba suara bahaya lagi-lagi ditembakkan kembali. Dan kali ini, giliran kapal supply Southland Amerika lah yang berhasil ditembak hancur oleh U-boat Jerman. Malam itu adalah malam yang sangat berat bagi kapal-kapal pelindung dari konvoi tersebut, yang mana U-boat Jerman mulai melakukan serangkaian serangan yang masif terhadap kapal-kapal dagang yang sedang melintasi perairan tersebut. Waktu penjagaan pagi, 26 jam menuju perlindungan udara. Pertempuran semalam mengakibatkan 5 kapal supply hancur, yang mana masing-masing kapal tersebut adalah kapal Vasco, Southland, Corning, Bombarton, dan Powell. Dan 2 kapal supply lainnya rusak, 23 orang selamat, dan 210 orang telah dipastikan tewas dari pertempuran tersebut. Seorang petugas persenjataan Greyhound yang bernama Fibler juga melaporkan kepada Kapten Cross bahwa sebanyak 23 bom air telah digunakan pada pertempuran semalam, dan hanya menyisakan 6 bom air saja yang masih dapat mereka gunakan. Mendapati bahwa situasi semakin sulit dan berbahaya bagi konvoi mereka, Kapten Cross lantas meminta kepada Charlie untuk menghitung jalur tercepat agar mereka bisa segera mendapatkan perlindungan udara dari pasukan udara Inggris. Dan tak lama setelah Charlie selesai membuat perhitungan yang dipinta oleh sang kapten, ia memperkirakan bahwa mereka bisa mendapatkan perlindungan udara dalam waktu 24 jam, tepatnya pada jam 8 pagi, tanpa bermanuver zigzag dan hanya mengambil jalur lurus saja. Namun belum sempat mereka merealisasikan rencana tersebut kepada rombongan, tiba-tiba kapal selam U-boat Jerman kembali terlihat di jangkauan sinyal sonar mereka. Dan seketika itu juga U-boat Jerman tersebut langsung menembakkan 2 buah torpedo ke arah Greyhound. Berkat koordinat yang tepat oleh petugas sonar dan arahan dari sang kapten, kapal penghancur Greyhound lagi-lagi bisa menghindari torpedo U-boat Jerman yang ditembakkan ke arah mereka. Menyadari hal tersebut, kapal penghancur Dickie yang tak jauh dari posisi Greyhound saat ini mencoba untuk membantu Greyhound untuk menyudutkan kapal U-boat Jerman tersebut. Setelah serangkaian serangan tembakan yang Greyhound lancarkan, akhirnya U-boat Jerman itu kembali menyelam ke dalam air dan masuk ke dalam jarak ledakan bom air yang segera dilontarkan oleh kapal penghancur Dickie. Kerjasama kedua kapal penghancur tersebut mengakibatkan kapal selam itu mengalami kerusakan yang membuat U-boat Jerman itu tidak bisa lagi kembali menyelam ke dalam air. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, maka Greyhound dan Dickie langsung mengempur kapal U-boat Jerman tersebut. Tak memakan waktu yang lama, ketika U-boat Jerman itu telah masuk ke dalam jarak tembak, maka seluruh meriam yang ada di kapal Greyhound mulai ditembakkan. Namun sebelum kapal U-boat itu berhasil dihancurkan, kapal tersebut berhasil menembak Greyhound dengan meriamnya dan tepat mengenai senjata kaliber 40 berada yang mengakibatkan 3 awak kapal yang bertugas pada posisi tersebut harus meregang nyawa. Untuk menghormati para awak kapal yang telah gugur, di tengah-tengah kondisi yang berbahaya yang sedang terjadi, Kapten Cross dan seluruh awak kapal Greyhound menyempatkan untuk mengadakan upacara pemakaman militer guna memberi penghormatan bagi awak kapal Greyhound telah gugur. Now all hands bury the dead. Now all hands bury the dead.
Setelah upacara pemakaman tersebut usai, suara bahaya kembali ditembakkan, dan kali ini suara tersebut berasal dari kapal penghancur Eagle yang terkena serangan torpedo U-boat Jerman. Dengan kondisi yang semakin berbahaya, persediaan bahan bakar dan bom air dari kapal penghancur yang kian menipis, serta ditambah dengan kondisi Kapten Cross yang kian kelelahan karena belum beristirahat sama sekali ketika konvoi mereka memasuki celah hitam Atlantik. Maka Kapten Cross meminta kepada Charlie untuk mengirim pesan darurat kepada Angkatan Laut Inggris untuk secepatnya mengirimkan bantuan udara kepada mereka. Tak lama dari pesan yang Charlie kirimkan, tim penerima sandi Greyhound mendapatkan balasan dari pihak militer Inggris bahwa mereka akan segera mengirimkan bantuan udara untuk konvoi yang dipimpin oleh Greyhound itu pada koordinat yang telah ditentukan. Untuk menuju ke titik koordinat itu, jarak yang harus ditempuh oleh rombongan konvoi tersebut hanya memakan waktu 4 jam saja. Namun ketika jarak perjalanan mereka hanya menyisakan waktu selama 2 jam dari titik koordinat yang telah ditentukan, 2 kapal selam U-boat Jerman mulai mengepung Greyhound untuk menenggelamkan kapal penghancur utama dari rombongan konvoi tersebut. Kapal penghancur lainnya yang mendengar bahwa Greyhound telah dikepung, meminta izin kepada Kapten Cross untuk segera membantu mereka. Namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh sang kapten dan memerintahkan kepada kapal penjaga lainnya agar tetap berada di posisinya masing-masing guna untuk melindungi kapal-kapal konvoi tersebut. Surface targets off to starboard. Setelah memberikan perintahnya itu, fokus utama sang kapten terlebih dahulu adalah menghindari serangan torpedo yang ditembakkan oleh kedua U-boat Jerman tersebut. Dengan arahan dan prediksinya, untuk menghindari jalur lintasan torpedo itu, akhirnya Greyhound bisa selamat dari serangkaian serangan tersebut. Dan seketika itu jugalah, Kapten Cross langsung memerintahkan kepada seluruh krunya untuk melancarkan serangan balasan kepada kapal selam U-boat Jerman yang selama ini telah mengikutinya. Dengan bidikan secara manual, untuk meningkatkan akurasi tembakan dari setiap meriam, akhirnya Greyhound bisa menghancurkan satu kapal selam Jerman itu. Dan tak lama ketika Greyhound akan menghadapi kapal selam Jerman yang lainnya, satu pesawat perlindungan udara milik kerajaan Inggris akhirnya tiba di hadapan mereka. Greyhound yang mengirimkan untuk meminta bantuan perlindungan udara segera memberikan posisi arah dari kapal selam itu berada. Dan ketika pesawat tersebut telah melihat arah tembakan dari meriam Greyhound, pesawat itu langsung melepaskan bom air ke arah kapal selam U-boat Jerman itu berada. Setelah menjalani 40 jam yang sulit, akhirnya Greyhound dan 2 kapal pengawal lainnya bisa bernafas lega karena bantuan dari Inggris telah tiba untuk menggantikan mereka dalam mengawal kapal konvoi tersebut. Dan film pun usai. Menurut saya film Greyhound ini salah satu film yang sukses mengadaptasi cerita yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul The Good Shepherd, karangan dari C.S. Forester. Walaupun saya sendiri belum baca novelnya, tapi kita bisa melihat peran dari masing-masing aktor, yang mana fokus utama dalam film ini terletak pada karakter utamanya, yaitu Kapten Cross, yang diperankan oleh Tom Hanks, yang tampak sangat menjiwai perannya sebagai kapten dari konvoi kapal-kapal tersebut. Kita juga bisa melihat bahwa dari awal pasukan penjaga konvoi tersebut masuk ke celah hitam Atlantik, ekspresi Kapten Cross atau Tom Hanks sangat syarat akan situasi yang sedang mereka hadapi. Dan menurut saya, dari sana bisa kita simpulkan bahwa dalam film ini tidak banyak inti cerita dari novel aslinya diubah. Dan satu lagi hal yang menarik perhatian saya, yaitu ada pada babak awal dan akhir dari film ini, yang mana scene tersebut dibuka serta diakhiri dengan adegan di mana Kapten Cross sedang berdoa, yang menandakan bahwa Kapten Cross ini adalah orang yang sangat taat, karena sebelum dan sesudah bertugas, ia tak lupa untuk berdoa kepada Tuhannya. Well done kawan-kawan, itulah alur cerita film Greyhound pada video kali ini. Jika ada penyampaian saya yang salah, atau ada pendapat dan informasi yang kalian ketahui tentang film yang satu ini, kalian bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share video-video dari channel ini, supaya saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film-film lainnya. So, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.